Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil abdihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang dimuliakan Bapak Imam, para pengurus dan para jamaah Masjid Darussalam yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memasuki hari yang ke 20. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, taufik dan hidayah sehingga bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan atas segala amal ibadah kita, terutama puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita, dan amal-amal yang lainnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, materi kita pagi ini adalah menggapai kemuliaan dengan beriktikaf. Hadirin, Ramadan oleh Nabi disebut dengan bulan penuh berkah atau syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Kita sering mendengar kata berkah, tapi tidak semua kita memahami makna berkah. Ya, ada yang tahu apa makna berkah kira-kira? Yang tahu boleh pulang duluan. Berkah artinya sedikit tapi banyak manfaatnya, kecil tapi besar kegunaannya. Ya, dulu duit 10.000 bisa dipakai beli gula pasir 1 ton. Kapan? Tahun 1973, 52 tahun yang lalu. Ya, sekarang 10.000 dapat gula pasir berapa ton lagi? Setengah kilo. Artinya keberkahan sudah banyak yang hilang. Ya, dulu satu ayah 1 ibu bisa membesarkan 8 anak-anaknya. Tapi hari ini 8 anak-anaknya belum tentu bisa merawat 1 ayah 1 ibunya. Ya, karena kurang keberkahan. Nah, Ramadan ini Nabi sampaikan bulan penuh berkah. Semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ya, yang sunnah dikasih pahala seperti wajib. Padahal hari ini untuk menyamai ibadah wajib ini butuh 70 kali derajat. Jadi misalnya kita sholat duha 70 rakaat itu sama dengan 1 rakaat sholat duhur. Kapan? Sebelum Ramadan. Selama Ramadan 1 duha sama dengan 1 rakaat sholat duhur. Sholat duhur sendiri dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, semua, bukan hanya sholat, bacaan Quran yang biasa 10 huruf, jadi sudah 1 huruf 10 selama Ramadan jadi 700. Kalau kita baca alif lam mim yang biasanya dapat 30, selama Ramadan dapat 2100. Ya, makanya usahakan selama Ramadan minimal khatam Quran 1 kali. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan menghatamkan Quran 70 kali khatam di luar Ramadan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah iktikaf. Ya, iktikaf ini termasuk salah satu amal ibadah yang luar biasa karena memang pahalanya besar. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sampaikan bahwasanya siapa yang beriktikaf 1 hari maka dijauhkan dari neraka 3 parit. 1 parit itu jauhnya dari barat sampai ke timur. Ya, jadi kalau kita iktikaf 1 hari dijauhkan berapa barat timur? 9 jarak timur dan barat. Ya, baik. Pada
siapa beritikaf dari maghrib sampai isya tanpa bicara dunia, tanpa bicara sia-sia, maka sudah berhak bagi Allah untuk memberikan hamba itu surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, nah, begitu besar. Nah, lebih-lebih itikaf ini digalakkan di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena 10 hari yang terakhir ini ada satu waktu di mana punya keberkahan yang sangat luar biasa, dan keberkahan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa keberkahan itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maksudnya apa, Ustaz? Gini, ada orang beribadah 1000 bulan tapi tidak kebarengan Lailatul Qadar. Ada orang beribadah semalam tapi kebarengan Lailatul Qadar. Mana lebih baik? Yang semalam tapi kebarengan Lailatul Qadar. Ya, ada orang lagi sholat tarawih turun Lailatul Qadar, maka tarawihnya ini lebih baik ketimbang tarawih 1000 bulan. Lagi baca Quran kebarengan turun Lailatul Qadar, maka baca Quran ini lebih baik ketimbang membaca Quran selama 1000 bulan. 1000 bulan itu hadirin berapa tahun? Ternyata 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Pak Ustaz kok tahu secara pasti? Iya, sebelum saya kesini sudah saya hitung duluan. Ya, nah, makanya saya kalau sampai terlewatkan, ya makanya jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak bernilai pahala. Ya, Nabi wanti-wanti jangan sampai kita kelewatan. Meskipun Lailatul Qadar ini turunnya di bulan Ramadan, dikasih tahu di 10 hari yang terakhir. Takut masih kelewatan, dikasih tahu lagi di malam-malam yang ganjil. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah punya hitung-hitungan, punya rumus, dan ini sudah diuji oleh para ulama, tidak pernah meleset. Apa itu rumusnya? Kalau Ramadan diawali hari Jumat, maka bisa dipastikan Lailatul Qadar turun malam 27. Nah, tahun ini dimulai hari apa? Hari Sabtu. Kapan Pak Ustaz pastinya itu Lailatul Qadar? Ini mohon maaf tidak bisa disampaikan secara terbuka. Ya, harus empat mata. Kalau maksa datang ke MSBD saya sampaikan. Ya, kenapa? Ini mahal Pak, tidak semua orang tahu. Ya, kalau saya kasih tahu nanti yang diincar cuma malam ini saja, yang lainnya tebung semua. Ya, nah, maka minimal para jemaah 5 malam ini jangan tidur, banyak-banyak beribadah. Nah, ibadah yang dikhususkan oleh baginda Nabi SAW yaitu itikaf. Ya, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kalau sudah mau masuk malam 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Dalam arti Nabi siap semangat untuk beribadah semaksimal mungkin. Ya, Nabi juga membangunkan istri beliau juga untuk diajak itikaf. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, Nabi selama hidup beliau itikaf Ramadan ini 10 hari saja, kecuali di tahun di mana beliau diwafatkan, beliau itikaf 20 hari. Ya, nah, maka para jamaah rahimahumullah, maka apa yang diamalkan Nabi ini mari kita usahakan untuk sama-sama kita amalkan demi meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Apa amalannya? Itikaf. Apa sih itikaf itu? Berdiam di masjid. Ya, diutamakan kata ulama masjid yang dipakai sholat Jumat, bukan hanya masjid yang dipakai hanya sholat berjamaah. Ya, apa sih bedanya masjid dan musola? Sebenarnya secara harfiah itu tidak ada bedanya Pak. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Cuma di Indonesia biasanya masjid ini dipakai sholat Jumat, musola tidak.
Maka diusahakan kata Imam Syafi'i, usahakan di itikaf di masjid yang biasa dipakai sholat Jumat. Ya, ini mulainya begitu kita masuk masjid niat itikaf, maka sejak itu dihitung itikaf. Selama kita tidak keluar hajat dunia, maka masih dihitung itikaf. Misalnya Bapak Ibu itikaf kemudian hajat ke toilet, ini meskipun kembali yang kalian lagi tidak apa-apa, karena masih berhak ada hajat. Kalau sudah keluar nyari gorengan, nah, maka masuknya lagi harus niat, ya. Maka itikaf ini cuma sedikit aja rukunnya, nggak seperti sholat. Pertama niat, nomor 2 berdiam, diamnya saja itu dikasih pahala, apalagi diamnya, baca Qurannya, sholatnya, diam saja Pak. Begitu, insya Allah malam ini sudah bisa dimulai, sudah masuk 10 hari yang terakhir malam 21 ini, ya. Jadi kalau mau itikaf bisa dimulai malam ini. Pak Ustaz, kalau misalnya hari rayanya cuma puasanya 29, gimana? Ya ada ulama suruh ngambil yang malam 20 tadi malam, ya, tapi ulama mayoritas tetap dimulai malam 21, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ambil bagian untuk sama-sama beritikaf di masjid, setelah khususnya di 10 hari Ramadan yang terakhir. Dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kekuatan, kesehatan, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.